boleh ngomong kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanallah walhamdulillah adada khalqihi wa adada nafsihi wa adada arsyihi wa adada kalimatihi. Subhanallah walhamdulillah adada khalqihi wa adada nafsihi wa adada arsyihi wa adada kalimatihi. Subhanallah walhamdulillah adada khalqihi wa adada nafsihi wa adada arsyihi wa adada kalimatihi. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala min sahabati Rasulillah ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan. Kita sampai di halaman 142. Ini terkait dengan hubungan kita dengan sesama. Kita hendaknya menghormati, mengakui peran kebaikan orang lain kepada kita sebesar apapun kebaikan itu. Demikian juga kita hendaknya berperan baik kepada saudara kita, walaupun peran yang bisa kita berikan kepada teman kita itu mungkin hanya sedikit. Jadi hendaknya kita mengakui peran saudara kita kepada diri kita. Demikian juga kita berniat untuk selalu berperan baik untuk saudara-saudara kita. Oleh karena itu di halaman 142 ini dijelaskan wala tada'il mukafa'ah. Janganlah kamu meninggalkan mukafa'ah. Mukafa'ah itu membalas kebaikan dengan kebaikan. Maknanya kita akui peran kebaikan saudara kita, walaupun kalau dilihat secara zahir itu mungkin nilainya tidak seberapa, tapi kebaikan itu sendiri punya nilai. Kebaikan kepada saudaranya itu merupakan satu amalan yang punya nilai besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah saja sangat menghargai orang yang berperan baik pada saudaranya, maka kita yang menerima peran baik dari saudara kita, maka semestinya kita lebih mengakui, lebih menghormati peran saudara kita kepada diri kita. Misalkan dalam hadis, janganlah kamu meremehkan kebaikan walaupun hanya tersenyum ketika bertemu saudaramu. Jadi kalau Allah saja, Rasulullah SAW menganggap senyuman kepada sahabatnya itu kebaikan yang sangat dinilai, punya nilai yang sangat tinggi, maka kita yang menerima senyuman dari teman kita ini jangan dianggap biasa. Allah seperti nanti ngono akhir ada mengeleng, guyang-guyu seneng aneh, dan jangan begitu. Nek saja dipermuti malah, oh itu apa ini, begitu ya. Sehingga dari mukafa'ah itu
kita menganggap sekecil apapun kebaikan yang dilakukan oleh saudara kita itu punya nilai yang besar, kemudian kita berupaya untuk membalasnya. Itu mengapa. Yang kedua adalah sonae. Sonae itu maksudnya kita memulai, kita mengawali untuk memberikan kebaikan kepada teman kita, walaupun mungkin ya, dari sisi nilai itu tidak seberapa, tapi yang besar adalah perhatian kepada saudara kita, perhatian untuk memberikan kebaikan kepada saudara kita walaupun sangat sedikit menurut nilainya ya. Tapi sekali lagi, perhatian kita kepada saudara kita untuk memberikan kebaikan, untuk memberikan kebaikan itu sangat tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ada yang cerita itu kalau nggak salah, itu saya pernah dapat cerita, ada seseorang itu yang pas hujan ada orang yang berteduh di rumahnya. Rumahnya biasa, dia orangnya nggak punya, ya biasalah rumah biasa. Kemudian yang berteduh itu dia suruh masuk, kemudian karena kedinginan dibikinkan teh hangat, dikasih jajan. Nah kemudian dia nggak tahu siapa yang berteduh itu. Kemudian ternyata di lain hari si orang yang berteduh itu mendaftarkan si pemilik rumah itu untuk haji. Tahu-tahu dia kemudian dipanggil oleh Kemenang untuk melakukan haji. Ternyata yang menghajikan dia adalah orang yang dulu ditolongnya ketika kedinginan, ngaup di rumahnya, dikasih teh, kasih jajan hangat-hangat itu. Ternyata balasannya itu haji. Jadi tapi kita sih nggak usah mengharap itu kapan hujan ya, kapan atau ngaup. Bukan itunya, tapi perhatiannya. Bagaimana pada saat-saat seperti itu dia yang di rumah itu punya rasa ya, punya perasaan, punya perhatian yang penuh, walaupun mungkin dilihat dari sisi nilainya itu sangat sedikit, tetapi itu ternyata bagi yang menerima itu punya arti yang sangat besar. Ya, oleh karena itu di sini disebutkan penjelasannya di bawah, as-sona'i jam'u soni'ah. Sona'i itu jamak dari soni'ah. Maknanya adalah an-nikmah wal yadul hasanah. Ya, adalah nikmat dan tangan yang baik, artinya kebaikan. Tuqad damulaka, yang dipersembahkan kepadamu, min ghairika, dari selain kamu, dari orang lain. Fala tada al-mukafa'ah alaiha, janganlah kamu membiarkan, tidak memberikan balasan kepada kebaikan yang diberikan oleh temanmu, oleh orang lain itu. Wa muqabalatas shoni'ah bis shoni'ah, dan membalas kebaikan dengan kebaikan. Qala sayyidina Rasulullah SAW, telah bersabda Rasulullah SAW, man shana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uhu, barang siapa yang telah berbuat kepada kamu ma'rufan, kebaikan, fakafi'uhu, maka balaslah. Membalas itu berarti kita mengakui bahwa memang teman kita itu baik pada kita. Yang pertama itu iktiraf bil khair ya.
kita mengakui bahwa teman kita itu baik. Jangan kita kasih balasan yang biasanya ada kadang-kadang ini di orang-orang di masyarakat kita pada umumnya itu, kalau ada sumbangan atau apa untuk dibalas yang lebih baik ini biar kita tidak diremehkan. Motivasinya itu bukan mengakui kebaikan yang telah dia terima dari temannya, tapi niatnya adalah ben orang kalah dengan apa yang diberikan itu. Ini niatnya adalah lain ya. Tapi yang diperintahkan di sini adalah akui bahwa saudaramu telah memberikan kebaikan kepadamu, akui bahwa itu baik, maka sudah kewajiban kita untuk kemudian membalasnya. Kalau nggak bisa dengan yang sama ya jangan dianggap itu biasanya wah aku isin belum ketemu orang tak biasanya belum misalkan temannya itu punya kerja kemudian kita nyumbang aku belum balas gitu belum balas ngantek isin bukan seperti itu maksudnya, bukan karena malu, bukan karena itu, tapi intinya adalah mengakui pengakuan nilai kebaikan yang dilakukan oleh teman kita. Fa illam tajidu ma tukafi'unahu, jika kamu tidak menemukan, fa'ilam tajidu mongko lamun orang nemu sira ma tukafi'una hu, apa yang engkau gunakan untuk membalas, ma ing perkara tukafi'una kang padha bales sira hu ing kebaikan, fad'u lahu, ya maka doakan lahu kepada temanmu yang berbuat baik, hatta ta'rau, sehingga kamu sudah merasa, sudah meyakini, sudah merasa annakum qad kafatumuhu, sungguh kamu telah memberikan perhatian yang serupa kepada temanmu, sudah membalas kepada temanmu. Jadi pada intinya Islam itu pada dasarnya adalah tabadul bil khair ya. Saling memberikan kebaikan, dan kebaikan itu dilandasi dengan ketulusan yang ada di dalam hati kita. Wa minal mukafa'ah, selanjutnya bawahnya, wa minal mukafa'ah as-shani'ah, termasuk membalas kebaikan adalah antad'uwa, kamu utawi anggonmu ndongake ya. Dan itu termasuk membalas kebaikan, antad'uwa, kamu mendoakan liman ta'alam taminhu, kepada siapapun yang kamu belajar darinya. Jadi belajar apapun, belajar. Kalau dulu kita di masjid kan belajar juz amma itu dimulai dari turutan. Kalau dari masa kecil saya kira turutan juz amma yang diawali dengan abata, ada abata, kemudian Allah bala anakum ainakum bagdadi itu. Walaupun kadang-kadang si orang itu hari ini mungkin secara strata sosial mungkin berada di masyarakat biasa, jadi guru ngaji biasa. Kita harus tetap mendoakan, menghormati dulu, kemudian kita mendoakan guru-guru kita, siapapun, liman ta'allamta minhum. Kita mungkin punya guru-guru ngaji di saat kecil, kemudian kita tahu bagaimana kondisi para mereka sekarang. Mungkin juga ada yang sudah kabundut ya, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala.
selama ini guru ngaji terus itu ya, tapi itu wajib kita menghormatinya. Kemudian kita doakan mereka. Au afadaka faidatan, atau pernah memberikan ilmu, memberikan faedah kepada kamu, memberikan pemahaman kepadamu. Afada mufid itu memberikan pemahaman. Jadi termasuk kita membalas kebaikan adalah mendoakan kepada siapa saja yang telah mengajar kepada kita, kemudian kepada siapa saja yang telah memberikan pemahaman kepada kita, walaupun hanya sedikit ilmu yang diberikan kepada kita, tapi itu sesuatu yang sangat agung, sesuatu yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi guru kita di waktu kecil, waktu ngaji itu dulu kan belum ada listrik, ngaji di rumah mereka, kemudian lampu ya mereka ya pakai minyaknya sendiri, nguripno lampu dewe, kemudian mereka itu membersihkan lampu sendiri. Kalau lampu dulu kan sekarang kan harus dibersihkan. Kalau yang kecil itu lampu kan di general ono langese ya. Itu yang bersihkan ya gurune, sing ngesok ilmu ya gurune, sing bersih omah ya gurune. Kita ngaji di situ ya, kita menerima banyak ilmu di situ, sehingga kita wajib untuk memberikan kebaikan kepada mereka. Kama ra'aitahu fit ta'liqah as-sabiqah, sebagaimana telah kamu ketahui fit ta'liqah as-sabiqah, di penjelasan yang telah terdahulu, fit ta'liqah as-sabiqah. Kama ra'aitahu, sebagaimana kamu telah mengetahuinya fit ta'liqah as-sabiqah, di penjelasan yang sebelum ini, yaitu min doai Abi Hanifah, yaitu doanya Imam Abu Hanifah li syaikhihi Hamad, kepada gurunya yang bernama Hamad, wa doai Abi Yusufah, dan doa Abu Yusuf muridnya Imam Hanafi li syaikhihi, kepada gurunya yaitu Imam Abu Hanifah, wa doa Ahmad, dan doanya Imam Ahmad bin Hanbal li syaikhihi, kepada gurunya yaitu Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Wa qad jaa'a Asy-Syafi'i, dan telah diriwayatkan, datang riwayat dari Imam Syafi'i, beliau mengatakan al-hurru, orang yang merdeka, man ra'a widada lahdatin, man iku wong ra'a kang selalu memperhatikan widada mahdatin, kecintaan yang dia terima walaupun sesaat. Jadi kita pernah menerima pertolongan, sikap kecintaan orang kepada kita sesaat, itu perhatikan terus, aja ngantek lali, jangan sampai lupa. Jadi orang yang benar-benar merdeka adalah orang yang ro'a itu menjaga, memperhatikan, wida adalah kecintaan walaupun hanya sekejap, walaupun hanya sebentar. Au intama, atau dia selalu intima. Intima itu terikat. Liman afadahu lafzotan, kepada orang yang mengajari dia, memberikan kefahaman kepada dia, lafzotan, walaupun hanya satu lafal saja. Pak niki artine nopo? Iku jadi kita kan sering tanya gitu, Pak niki kamu senopo niki artinya apa ini? Oh maknanya ini apa? Dia jawab, oh maknanya ini. Berikan perhatian kepada
orang-orang yang telah memberikan ilmu pada kita, walaupun hanya sebentar atau walaupun hanya satu lafal saja. Ini yang disampaikan oleh beliau Imam Syafi'i yang dalam ini disebutkan syarat bajuri ala sanusiyah. Ustazah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi intinya adalah kita ingin selalu berbuat baik kepada siapapun, apalagi orang itu adalah orang-orang yang telah pernah memberikan kebaikan kepada kita. Kita tidak pernah melupakan jasa siapapun, ya. Sampai pun kita kadang-kadang sedang tidak suka dengan orang yang pernah memberikan sesuatu pada kita. Jadi pas orang cocok itu ya jangan sampai seolah-olah kebaikan itu hilang kabeh. Pripun dengan menurut dengan Pak Ning, seorang nabi ya Mas. Nah, itu yo ora genah sing. Jadi kita tetap menyebut kebaikannya, walaupun pada satu saat mungkin kita kadang-kadang ada perselisihan, ada kesalahpahaman itu. Jadi menurut apa yang diajarkan oleh para ulama kita, kebaikan itu adalah sesuatu yang niscaya. Kebaikan itu adalah sesuatu yang niscaya. Soal kadang-kadang tidak sama, kita berselisih, itu sesuatu yang baru. Aslinya kita itu harus saling baik di antara kita. Kalau toh kadang-kadang tidak sama, kadang-kadang berselisih, itu bukan asli. Itu adalah yang memang sesuatu yang terjadi thori'ah, sesuatu yang datang barusan. Insya Allah akan segera hilang, balik baik kembali. Jadi asalnya hubungan kita itu baik. Soal kemudian kita tidak sama, kadang-kadang ada perselisihan, itu sesuatu yang sifatnya sementara. Sing asli ku apik, jadi ora apik itu sementara. Jadi wale aslinya wajan elek, apik itu kadang-kadang. Ini bahaya kalau gitu. Aslinya kita ini saling baik. Kalau toh kadang-kadang tidak baik itu hanya sifatnya sementara. Oleh karena itu ini kita pahami sedikit kebaikan dari saudara kita, sedikit ilmu yang diberikan oleh siapapun kepada kita harus selalu kita balas dengan kebaikan. Selanjutnya, wa'arid anil juhal, berpalinglah dari juhal. Bodoh itu adalah man adraka syai'an fi ma laisa huwa lahu. Tanya gitu. Min wa bi ghairi wajhin sahihin. Orang yang bodoh itu adalah orang yang mengetahui sesuatu tapi tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Loro tambah piro Mas? 5. Itu namanya bodoh. Loro tambah loro kok 5. Jawab, ngerti, menemukan jawaban tapi tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Kalau ada orang yang seperti itu, a'rid, berpalinglah. Artinya berpaling. Kalau pas dia bersikap seperti itu, berpalinglah. Berpalinglah dengan cara yang baik. Mungkin pada satu saat dia akan balik lagi, balik kepada kebaikan. Wa'arid anil juhal, berpalinglah dari orang-orang seperti itu. Orang-orang yang tidak bisa menggunakan waktunya dengan baik, orang-orang yang tidak hormat kepada orang lain, orang-orang yang tidak tahu kewajiban, itu semua adalah para juhal, orang-orang yang tidak bisa
bersikap sesuai dengan yang seharusnya. Kemudian wahlum itu bersikap santunlah anis sufaha pada orang-orang yang tidak tahu. Jadi kalau juhal tadi seperti itu, mengetahui tapi tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Kalau sufaha memang dia nggak tahu. Misalkan dia punya ilmunya sedikit, orang-orang yang masih ketinggalan dalam ilmu dan seterusnya, kepada anak-anak ya para santri dan seterusnya, yang kadang-kadang mereka ini masih sangat tertinggal ya, dalam pelajarannya. Wahlum anis sufaha, bersikap santunlah kepada mereka. Tapi kadang-kadang kita ini kuat, sing wis pinter itu malah dicedhaki terus, sing ora iso malah ora dicedhaki. Ini memang apa ya, yang belum bisa itu mestinya mendapatkan perhatian. Sing iso jarno laku dhewe ya. Kadang-kadang ini memang ya ini manusiawi seperti itu, tapi di sini dijelaskan bahwa kepada orang-orang yang kurang seperti itu, wahlum anis sufaha, bersikap santunlah. Jangan film itu tidak cepat memutuskan, tidak cepat memvonis, tidak cepat memvonis. Wahlum anis sufaha, bersikap santunlah kepada orang-orang yang lemah seperti itu, lemah dalam pemikiran, lemah terbelakang dan seterusnya. Wahlum anis sufaha. Ini adalah sikap kita kepada orang-orang yang juhal di satu sisi, agar kita tidak terpengaruh, kemudian kita bisa tetap berbuat baik, ya, memenuhi hak-haknya. Yang kepada juhal kita i'rad, kita berpaling, dan kepada orang-orang yang lemah akal seperti itu, kita bersikap santun kepada mereka. Wa idza khadabahumul jahiluna qalu salama. Ketika ada orang-orang bodoh yang ngata-ngatain kita, maka jawablah dengan jawaban yang menyelamatkan, jawaban yang menyelamatkan. Kemudian selanjutnya, wasyawir fi amrika alladzina yakhshawnallaha. Bermusyawarahlah fi amrika pada urusanmu, alladzina pada mereka, pada orang-orang yakhshawnallah yang punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita punya permasalahan, kita minta masukan, kita minta saran, ini mintalah saran, bermusyawarahlah dengan orang-orang yang takut kepada Allah. Karena mereka lah yang bisa menuntun kepada kita untuk jalan keluar, ya, memberikan jalan keluar kepada kita. Ini orang-orang yang bertakwa kepada Allah, dan insya Allah mesti saran-saran yang mereka berikan kepada kita ini adalah saran-saran yang selalu berpijak dengan ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan bermusyawarah dengan orang yang kita menginginkan sing sembarang oleh. Ya biasa kita kan kepinginnya gitu. Jaluk saran sing olehan sapa ya. Jaluk saran sing olehan. Ya jangan begitu ya. Kita minta saran, bermusyawarah kepada yang memang bisa memberikan saran, memberikan pendapat yang terbaik kepada kita. Orang yang kita percaya agamanya, orang yang amanah, orang yang benar-benar bisa memberikan nasihat kepada kita. Wasyawir fi amrika alladzina yakhshawallah. Oleh karena itu, keberagamaan kita itu dinilai dengan siapa teman CS-nya kita.
iki nek biasanya di masalah kok ring iki. Nah, kepada siapa dia minta saran itu bisa dilihat dari jadi agama seorang itu bisa dilihat dari khalilnya, teman akrabnya, kekasihnya, teman dekatnya, siapa yang paling sering dia mintai musyawarah dalam permasalahan-permasalahan yang dia hadapi. Nah, kita lanjutkan. Wansur akhoka madluman. Tolonglah saudaramu yang madluman, yang didolimi. Wansur akhoka madluman. Tolonglah saudaramu dalam keadaan dia didolimi. Waruddahu ilal haq, dan tariklah saudaramu kepada kebenaran. Ingkana dzaliman, jika saudaramu itu zalim. Jadi kedua-duanya harus kita tolong. Unsur akhaka dzaliman aw madluman. Tolonglah saudaramu baik yang dizalimi maupun yang mendolimi. Bagaimana kita menolong yang dizalimi? Ya, kita upayakan agar mereka bisa memperoleh haknya. Kepada orang yang mendolimi, kita nasihati dia agar dia kembali kepada kebenaran. Ustazah yang dirahmati Allah SWT, ada satu hal yang menjadi penting di sini. Ketika kepada orang yang zalim maupun mazlum, itu semangatnya adalah semangat menolong. Kepada orang yang dizalimi kita tolong, kepada orang yang zalim juga kita tolong. Jadi semangatnya itu menolong semua agar mereka tetap di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan memusuhi orang yang zalim, bukan, tapi semangatnya adalah menolong. Semangat kita menasehati saudara kita yang mungkin terpeleset dalam kezaliman, semangatlah adalah menolong. Unsur akhaka dzaliman au mazluman. Jadi bukan untuk melawan, bukan untuk menjelek-jelekkan, bukan untuk itu, tapi semuanya untuk menolong karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wansur akhaka madluman waruddahu ilal haqqi in kana dzaliman. Kalau dia didolimi, bantu untuk memperoleh haknya. Kalau dia ternyata zalim, maka ingatkan agar kembali kepada kebenaran. Selanjutnya, wabdullahu haqqahu minka. Wabdul, dan berikanlah aweo lahu marang sedulurmu haqqahu, haknya saudaramu, minka, dari dirimu. Jadi kalau saudaramu punya hak yang ada pada diri kamu, maka segera hak itu ditunaikan. Ya, macam-macam haknya. Hak saudara kita ketika sakit, maka dia punya hak untuk kita besok, kita ziarah kepadanya. Kemudian kalau dia punya kita hutang kepadanya sudah jatuh tempo, maka kita wajib untuk mengembalikannya. Kalau kita salah kepadanya, maka dia punya hak untuk kita meminta maaf kepadanya, dan seterusnya. Jadi kalau ada saudara kita punya hak atas diri kita, segera itu ditunaikan. Sebaliknya, wala tutolibhu, janganlah kamu menuntut, ini adab, janganlah kamu menuntut saudaramu fi haqqika, pada hakmu, minhu, yang ada pada saudaramu.
Tapi kalau hakmu itu ada pada saudaramu, jangan kamu tuntut. Nah, saya kan walian, nek menuntut hak itu rame, tapi nek memberikan hak itu sedikit. Jadi orang lebih banyak menuntut haknya kepada orang lain daripada cepat memberikan hak orang lain yang ada pada dirinya. Itu terbalik. Sebelum kita dituntut, kita memberikan lebih dulu. Insya Allah itu tidak akan ada menuntut. Kalau belum bisa ya ngomong aja belum bisa. Kemudian ya kita biasa aja, kita fair apa adanya. Belum bisa, minta maaf, minta kebijaksanaan dan seterusnya. Asal sama-sama jujur, asal sama-sama apa adanya. Ini akan lebih menjadikan persahabatan kita ini semakin dekat, semakin tulus, dan benar-benar kita bisa dengan niat yang baik selalu memberikan kebaikan kepada saudara kita. Jadi jangan lebih banyak menuntut, tapi lebih banyaklah memberikan hak kepada saudara. Kemudian wayassir alal gharib, nah ini berilah kemudian kepada orang yang banyak hutang ya. Jadi ketika kita punya harta, ada saudara kita yang punya hutang pada kita dan ternyata bisa dibebaskan, kalau bisa dijadwalkan ya dijadwalkan dan seterusnya. Warfuk bil armilah wal yatim ya, lembutlah kepada armilah ini janda ya, wal yatim dan anak yatim. Ini dulu banyak terjadi perang ya. Kemudian banyak janda dan yatim ya. Perhatikan mereka. Wa akrim as-sabirin minal fuqara, muliakanlah orang-orang yang sabar minal fuqara, dari orang-orang fakir. Ono wong fakir kok sabar, muliakan mereka. Mereka tetap baik, mereka tetap tekun ibadah, mereka tetap berbuat baik pada orang lain, mereka tetap hormat kepada orang lain. Tidak, kalau orang miskin sekarang kan apa? Nah, jalur-jalur itu apa? Gecet, ya, tahu gecet nggak? Meminta-minta dengan maksa gitu. Nah, mereka bisa ifah, bisa melakukan menjaga diri, bisa walaupun dalam keadaan nggak punya. Orang-orang yang seperti itu hormati. Jadi ada orang yang miskin tapi bisa ta'afuf, bisa menjaga diri, hormati dia. Sabar. Warham ahlal bala minal aghniya, dan rahmatilah, kasih sayangilah orang-orang kaya yang tertimpa musibah. Kemudian dia bisa menerima musibahnya itu. Bersikaplah kasih sayang kepada mereka, karena mereka tidak terbiasa menerima bala, tapi kemudian mereka bisa menerima bala itu dengan baik, maka kasihanilah mereka. Kemudian wala tahsudanna ahadan, janganlah kamu hasad, sungguh jangan kamu hasad ahadan kepada seseorang ala nikmatin, atas nikmat yang dia terima. Jadi ibadah yang paling mudah itu adalah ikut senang kalau saudaranya senang. Hasad itu kalau temannya sukses dia sedih. Konco sukses ya. Nah, jadi nek ono koncone sukses itu malah sedih. Dia protes kalau saudaranya sukses. Dia nggak senang kalau saudaranya sukses, itu namanya hasad.
Lah ibadah yang paling mudah itu adalah nek koncone seneng melu seneng. Kalau temannya bahagia dia ikut bahagia. Ini adalah apa? Pensucian hati dari sifat hasad. Jangan sampai temannya sukses malah itu sering dari orang ngomong, ikut jengene, lu kono apa cara itu kan malah membuat dirinya menderita. Ada temannya sukses orang senang, ini malah membuat dia menderita. Ikutlah senang ketika saudaramu senang. Dan ada hadis tentang rajulun min ahli jannah, ada seseorang yang ahli surga. Itu salah satu sebabnya adalah ketika dia tidak pernah merasa tidak senang ketika temannya sukses. Jadi setiap temannya sukses dia ikut bersyukur. Tapi ketika temannya sukses dia memberikan selamat, tidak pernah ada rasa ghil, tidak ada pernah rasa hasad yang ada di dalam dirinya. Ini penjelasan tentang rajulun min ahli jannah, seseorang yang termasuk ahli surga. Ternyata salah satu tirakat yang dia lalui adalah menjauhkan diri dari sifat hasad ini. Kita paksa agar kita ikut senang ketika saudara kita sukses, siapapun mereka. Demikian kajian kita pada sore ini sampai halaman berapa ini? 143. Jadi ini semuanya terkait dengan hubungan antar kita, dan kita harapkan bahwa hubungan antar kita ini akan membawa kebaikan kita di dunia sampai di akhirat. Jadi ini rambu-rambunya agar setiap kali kita berinteraksi dengan siapapun akan membawa kebaikan bagi dunia dan akhirat kita. Kita akhiri subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.